Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby here ya. Kita akan bahas nih nanti tentang debat ya, debat kedua capres tentang pertahanan. Di situ kan ada pasangan 01 yaitu Anies Baswedan, 02 itu Prabowo, 03 Ganjar. Nah, kita orang-orang banyak mengeluhkan Prabowo karena beliau adalah Menteri Pertahanan gitu kan, yang akan dominan dan akan memenangkan debat ini. Nah, saya punya sumber lain guys. Kenapa? Saya akan terangkan. Jadi gini. Memang kita tahu adalah Prabowo adalah seorang mantan tentara gitu kan. Beliau dulu adalah pernah jadi Danjen Kopassus mungkin ya. Dan menjabat cukup tinggi lah sebagai jabatan militer gitu kan. Jenderal berbintang gitu kan. Saya lupa lu jenderal berbintang berapa gitu kan. Nah, dan beliau adalah Menhan sekarang. Gitu kan. Cuman gini guys ya, kita perlu lihat ya bahwa nggak selamanya itu panglima seorang militer tuh bagus dalam mengelola pertahanan, nggak selamanya, gitu kan. Karena kita ngomong pertahanan tuh ada banyak aspek guys, luas sekali pertahanan itu kan. Nggak bisa ngomong hanya tentang senjata, nggak bisa. Atau gerakan pasukan, nggak bisa. Ya. Tapi harus komprehensif, semuanya detail. Berhubungan dengan apa stoknya gitu kan. Karena ngomong militer tentu juga ngomong tentang stok amunisi dan juga stok ransum gitu guys, bahan makanan dan segala macam gitu kan. Juga berhubungan dengan kemampuan rakyat, karena kalau rakyat itu tidak makmur, yang ada bukan musuh di luar yang datang, tapi musuh dalam, yaitu berupa pemberontakan dari rakyat yang miskin yang tidak puas dengan pemerintah gitu kan. Nah, ini pertahanan tuh, ngomong pertahanan itu adalah luas. Dan ingat ya, pertahanan terbaik itu adalah TNI dibantu rakyat. Bukan hanya TNI sendiri, enggak. Dulu ingat bagaimana kita berjuang lawan penjajah Belanda Jepang, itu TNI tidak tentara itu tidak bergerak sendiri, mereka tuh dapat bantuan rakyat. Jadi yang suplai makanan TNI dulu siapa? Waktu pergerakan perjuangan melawan penjajah, waktu mereka tuh taktik gerilya, itu suplai makanan tuh rakyat. TNI dibantu rakyat untuk mendapatkan makanan-makanan, guys. Juga TNI itu dibantu rakyat untuk mata-mata misalnya. Juga misalnya kayak rakyat itu ya membantu TNI dalam perlawanan misalnya. Jadi rakyat itu secara mandiri gotong royong dia tuh melawan penjajah. Karena kan nggak semua orang bisa masuk tentara gitu kan. Nah, atau bahkan mungkin mereka daftar tentara. Jadi butuh manunggalnya antara TNI dan rakyat. Nggak cukup hanya TNI saja gitu. Jadi kalau ngomong pertahanan tidak ngomong dulu tentang alutsista atau kemampuan taktis dalam berperang, enggak. Banyak aspek lain guys. Nah, tentu kita tahu di Indonesia tuh ya kalau ngomong tentang presiden, otomatis kan tetap ada panglima TNI, ada panglima Kodam, panglima Dandim ya dan macam-macam gitu kan. Nah, juga ada kepala polisian dan juga yang lainnya gitu. Jadi kecuali kalau presiden itu tidak ada di bawah itu, tidak ada panglima TNI, tidak ada Menhan, tidak ada apa-apa, itu oke. Presidennya harus orang yang ahli militer ya. Karena dia tuh nanti nggak bisa mendelegasikan perintah militer, operasi militer kepada bawahnya, karena dia nggak ada punya itu gitu. Tapi karena dia punya panglima TNI, punya Menhan, ya sudah urusan taktis perang ya, senjata apa ini bagus itu urusan dari panglima TNI dan lainnya, karena mereka lebih tahu kebutuhannya gitu kan. Jadi untuk pembelian kapal, pembelian pesawat, pembelian tank atau segala macam itu kan yang tahu itu kan adalah kebutuhan itu dari TNI itu sendiri gitu kan. Juga polisi juga tahu apa kebutuhannya. Jadi yang tugas presiden itu hanya untuk menimbang dan menyaring pendapat mana yang masuk akal gitu. Karena jadi saya juga pengen ceritakan bahwa gini, kalau Anda dulu lihat dulu sejarah perang dunia, bukan perang dunia juga ya, masa tuh sejarah-sejarah yang pernah lampau tentang perang gitu, itu nggak semua itu adalah yang menentukan kemenangan suatu bangsa tuh bukan hanya orang-orang militer, tapi Anda ingat ya dulu berkaca pada sejarah Tiongkok kuno. Kalau Anda tahu yang namanya Zhuge Liang itu waktu tiga kerajaan kuno Tiongkok kuno itu adalah beliau itu adalah seorang sipil, beliau adalah seorang scholar, pelajar gitu kan, orang terdidik yang dikenal sebagai dua orang pintar di masa itu, salah satunya adalah Zhuge Liang. Jadi beliau ini tidak sama sekali tidak pernah memimpin pasukan gitu, tidak punya karya militer gitu guys. Tapi beliau suka baca. Jadi beliau tuh masih tidak pernah praktek, tapi beliau tahu teorinya, tahu beliau tuh tentang bagaimana mengerahkan pasukan, bagaimana taktik disinkronkan dengan alam, itu beliau tahu benar gitu, karena beliau adalah pendidik, beliau rajin baca dan beliau tentu juga mendapat masukan dari para bawahannya gitu kan. Jadi itu bukti bahwa orang sipil itu bisa memimpin pertahanan negara ya, asal dia tuh punya kecerdasan intelektual yang tinggi.
sehingga dia tuh bisa menyaring pendapat-pendapat, dan dia bisa belajar sendiri tentang pertahanan itu gitu guys. Jadi pertahanan itu kan bisa dipelajari gitu. Jadi nggak melulu tuh soal deploy pasukan, tentang alutsista, nggak, banyak hal berproses itu kan. Jadi Zhuge Liang ini mengatur semuanya. Dia mengatur bahkan bagaimana supaya kita ini tidak kekurangan makanan ketika nanti perang terjadi, gimana supaya rakyat ini tidak kelaparan sehingga tidak jadi pemerintahan dalam negeri. Jadi baca diatur guys. Jadi pertahanan itu ngomongnya luas, bukan hanya tentang alutsista atau aparatnya saja gitu kan, banyak harus diurus itu. Nah, makanya yang penting itu adalah orang yang cerdas untuk komunis itu, karena untuk masa teknis kan sudah ada itu kepala TNI, panglima TNI-nya, sudah ada kodam-kodamnya gitu kan. Sama kayak gini ya, kan ya. Sama kayak manajer pemilik dari suatu restoran. Itu dia tidak mesti harus pandai masak. Yang penting dia tahu ya bahwa orang ini masak bener gitu. Masak tuh dari terbuktikan dari rasa makanannya gitu kan. Kalau enak ya sudah. Yang penting dia tuh bisa punya kemampuan untuk mencicipi rasa yang enak gitu. Jadi dia tuh pengetahuan, dia punya pengetahuan luas, tapi dia nggak pernah praktek ke situ. Dia nggak pernah pandai jadi koki, nggak pernah pandai jadi pelayan, tapi dia tahu mekanismenya gitu. Jadi orang-orang yang punya bisnis restoran tapi dia tuh tidak ngerti apa-apa tentang, bukan ngerti apa-apa ya, tidak punya pengalaman secara teknis, secara fisik untuk untuk ini. Tapi dia tiga serahkan aja kepada orang-orang yang cakap. Misalnya kayak manajemen, dia pilih orang-orang yang tentu ya, intinya dia tuh kan hanya orang-orang yang menunjuk-nunjuk aja, orang-orang ahli gitu. Kamu ngurusin ini ya, nanti dari situ mereka dikumpulkan. Misalnya manajer dikumpulkan dengan koki. Kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki nih, koki atau manajer atau pelayan segala macam gitu kan. Nanti dia akan melihat tuh siapa yang paling masuk akal, dan karena dia punya kemampuan kecerdasan yang tinggi, lebih tinggi daripada orang-orang ini, sehingga dia bisa tentukan, oh ternyata menurut dia chef ini lebih masuk akal daripada pelayan misalnya. Itu kan tergantung itu, karena dia itu tugasnya adalah mengkoordinir, bukan pelaksanaan taktis guys. Pelaksanaan taktis itu kan dilakukan oleh Menhan, jadi PSN itu bukan kelas Menhan, bukan. Menhan tuh spesifik. Menhan, Panglima TNI, dan DIP itu spesifik, ngurus militer saja. Tapi kalau PSN kan ngurus militer yang berhubungan dengan ekonomi gitu. Karena pertahanan itu bukan hanya ngomong tentang militer, tapi juga ekonomi ya, dan pertahanan lainnya, pertahanan cyber gitu. Banyak guys. Jadi perlu juga menggandeng petani untuk ketahanan pangan, perlu menggandeng pengusaha untuk agar UMKM, agar kita ini tidak rakyat kita tidak miskin sehingga tidak merontak gitu guys. Juga banyak hal lain gitu, kayak penggunaan teknologi, kita butuh orang-orang IT. Jadi ngomong pertahanan itu luas guys, dan itu PES itu harus punya kemampuan untuk mendengarkan semuanya dan memilah mana yang masuk akal dan diterapkan guys gitu. Jadi presiden itu ingat ya, itu level di atas dari Menhan. Jadi bukan berarti Prabowo itu Menhan dia bisa bagus debatnya, bisa bagus dalam hal pertahanan, tidak. Tapi kalau sektoral bagus dia mungkin ya, sektoral. Karena gini, contoh kayak pembelian alutsista, dia kan pakai utang itu. Orang kan logiknya gini guys ya, kita tuh nggak bisa ya untuk alutsista tuh utang. Kenapa? Karena ingat, utang tuh berbunga. Kita tuh yang bikin negara lemah tuh kan bunga utang. Kayaknya kita tuh harus bayar lebih. Harusnya kita bisa gunakan untuk yang lain, bangun pertanian, peternakan segala macam, atau beli alutsista dengan tabung gitu kan. Ini malah berutang untuk bayar bunga utang guys. Nah, jadi di situ terlihat bahwa kayak Prabowo ini, dia kalau dia membiayai alutsista dengan hutang, itu berarti dia tidak cakap dalam hal yang lain. Dia cuma taunya ini alutsista harus dibeli gitu kan. Padahal juga banyak juga pengamat mengatakan bahwa kayak Pak Andika tuh Perkasa mengatakan bahwa ini kan kok barang second gitu kan, dan kita tuh teknologinya sudah jauh ketinggalan guys. Dan tentu karena teknologinya tuh masih pun ketinggalan, tapi kan teknologinya beda dengan yang lama, sehingga yang operator barunya, pilot-pilotnya itu harus latih ulang lagi karena beda sistemnya gitu kan. Nah, meskipun dia juga teknologi lama gitu kan, barang bekas itu. Jadi bahkan lebih banyak biaya ke depannya, biaya berbunga utang, biaya pelatihan lagi untuk, karena ini ada pesawat yang lain dengan model sebelumnya, meskipun tetap jadul gitu kan, tetap tinggal teknologi gitu kan. Jadi berarti dalam hal ini kan Prabowo tidak mengerti tentang efisiensi anggaran, bahwa harusnya pembelian itu tepat sasaran gitu. Mungkin dia paham bahwa ini pesawat ini penting kayak gini nih, tapi ya itu tadi di masalah lain kan kena dia. Nah, itulah dibutuhkan presiden itu yang ngerti dalam hal lain juga, yang bisa ngerti, oh kamu beli pesawat ya, tapi kok pakai utang, nggak boleh ya kan. Mending yang lain dulu deh kerjain. Ini kan banyak misalnya kerjain gitu kan, misalnya dengan budget yang minim, misalnya
TNI-nya dilatih lebih keras lagi. Kan kita nggak masih harus senjata guys, kan masih nggak senjata. Anda lihat tuh bagaimana Hamas menghancurkan Israel itu kalah persenjataan kan, atau misalnya Taliban menghancurkan Amerika itu kan kalah senjata. Jadi semua itu nggak melulu ngomong tentang alutsista, tapi juga tentang mental, tentang ketangguhan pribadi manusianya guys gitu. Jadi sekali lagi ya, untuk debat nanti ya, saya yakin apalagi Pak Anies itu dia dia tuh ingat saya, kalau kita mau ngomong pertahanan itu harus dengan kepala dingin ya. Contoh, dulu ada namanya pensiasat militer terkenal di zaman Tiga Kerajaan juga, namanya Zoyu. Itu dia tuh cerdas guys, cerdas sekali. Mungkin setara dengan juga Liang kerja saya, tapi karena dia sering emosi, suka emosi sama kayak Prabowo gitu kan, suka emosi, sehingga dia tuh kadang-kadang keputusannya tuh menjadi tidak objektif gitu. Tuh bisa ditangkal lawan karena dia tuh membuat keputusan itu yang betul-betul gegabah karena emosi tadi gitu kan. Nah itu berbahaya. Jadi dibutuhkan orang tenang kayak Pak Anies yang bisa mengukur masalah nih, bisa memetakan masalah dan bisa mencari solusinya. Solusi itu nggak bisa cari kepala panas guys, harus dengan kepala dingin. Makanya jenderal-jenderal kayak Zul itu gagal. Memang dia pernah berhasil, ya tapi ujungnya kan gagal juga. Tapi yang berhasil itu kan kayak Zuliang, kayak Simai itu berhasil karena mereka tuh dengan kepala dingin, mereka tuh bisa kontrol emosi, tapi mereka tuh bisa membaca situasi akhirnya gitu. Jadi orang yang gampang emosi justru bahaya kalau jadi presiden, jadi ngurus pertahanan, karena nanti salah-salah kebijakan bisa bukannya dapat bisa mengatasi masalah, malah dan ditambah musuh baru gitu guys. Nah itu dia kayak contoh di mana-mana gitu kan. Nah, kalau tidak hati-hati ya, mengalihkan emosi dengan pikiran jernih, bisa-bisa nambah musuh baru dan nambah problem baru guys. Oke, jadi mungkin saya yakin ini mungkin yang menang ada Pak Anies ya. Mungkin Prabowo nomor 2. Ganjar saya ragu ya. Karena Ganjar ini, oh ya, di tim Amin pun ada sekitar 205 jenderal bintang 1 bintang 4 ya. Untuk pengakuan dari tim suksesnya. Sehingga mereka tuh akan memberikan masukan Pak Anies, dan Pak Anies itu kan tugasnya tinggal sebagai orang nomor 1 nanti calon gitu kan. Dia tinggal memilih-milih mana masuk akal gitu kan. Jadi kalau ada pun nanti pendapat dari yang ini yang kan nggak semua pendapat itu masuk akal guys. Ya, contohnya Pak Gatot dengan Pak Dika beda Pak Dika dengan orang yang di staf presiden itu beda pandangan. Jadi yang penting adalah bagaimana pada pandangan itu jadi yang terbaik, yang logis itu, sehingga digabungkan, sehingga akan jadi karena kan kita tuh harus bijak, kita harus mendengarkan isi banyak kepala gitu sebelum kita memutuskan. Nah itu adalah posisi strategisnya Pak Anies gitu. Beda dengan Prabowo, dia tuh adalah tokoh figur yang ya seperti arogan gitu. Jadi seakan-akan dia tuh semuanya pertahanan tuh dia gitu guys. Jadi dia tuh harus lewat dia gitu. Jadi itu juga menurut saya tuh ya itu di arogansi gitu kan, dan mudah marah juga, itu masalah guys. Nah intinya kita butuh, saya yakin Pak Anies nanti akan bisa memimpin perdebatan gitu kan, karena beliau tuh adalah itu di timnya di backup seperti itu, dia tentu akan dapat data dan dia bahkan bisa sampai ke data itu gitu kan, bahwa pertahanan kita begini kondisinya, ini kita begini, ini kita begini, kita kan dapat data dari timnya nanti kan. Nah jadi saya yakin Pak Anies akan memenangkan debat ini. Prabowo mungkin nomor 2 dan Ganjar nomor 3. Karena saya nggak tahu nih, Ganjar nih ngomongnya terlalu tentang teknologi terus gitu kan. Jadi dia tuh tidak tidak terlihat lagi selama ini dia tuh seperti yang nggak tahu juga kalau nanti timnya di 03 ini ada orang-orang TNI juga gitu kan, bisa kasih masukan, kita nggak tahu. Kalau Anies kan baru saya dengar berita tadi itu memang memastikan ada 125 mantan purnawirawan Panglima TNI dan Polri, sehingga itu data sahih valid gitu kan. Kalau Ganjar kita melihat, jadi mungkin kalau Ganjar itu nggak seperti dapat data ya, tapi dapat data pun dia pasti kalah sama Pak Anies, karena Pak Anies itu bisa memilah informasi, bisa data itu bisa dipikirkan lagi sama dia bayangan terbaik gitu kan. Kalau Ganjar sebenarnya kurang untuk itu. Jadi mungkin nomor 1 adalah mungkin tetap kayaknya yang menang Amin, Pak Anies Baswedan, yang kedua Prabowo, dan 3 Ganjar guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.